Allah katsira. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-mab'uts rahmatan lil alamin al-qail fi hadithihi innama bu'istu mu'alliman muyassira wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, tentu kehadiran kita, berkumpulnya kita di sini adalah tanda keberkahan, kebaikan yang terus berlanjut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini menjadi itu sebagai tanda bulan Ramadan, siam dan qiyam yang kita upayakan di dalamnya agar dapat terampuni. Dan tentu kita berupaya untuk memaksimalkan Ramadan dengan melakukan semua yang Allah berikan ketetapan agar termasuk golongan la'allakum tattaqun. Dan bulan Syawal ini menjadi ujian perdana agar kita semua dapat memahami bahwa Ramadan yang telah berakhir, tetapi kewajiban kita kepada Allah, ketaatan yang kita harus ikhtiarkan dan upayakan terus berlaku. Bahkan Syawal yang sekarang faktanya sudah di pertengahan, yang akan segera menuju kepada akhir, lalu berganti dengan bulan selanjutnya, itu justru menjadi waktu, kesempatan bagi kita untuk mengevaluasi akan kebaikan-kebaikan yang selama ini telah kita lakukan, terkhususnya di bulan Ramadan. Karena para ulama menjelaskan, di antaranya misalnya Al-Imam Ibn Rajab, salah satu ulama yang sangat populer dengan kitabnya Lataiful Ma'arif, ia menyampaikan bahwa man amila ta'atan minat ta'at, barang siapa yang melakukan ketaatan dari ketaatan-ketaatan yang ada, wa alamatu qabuliha, maka tanda diterimanya ketaatan tersebut, ayasilaha bi ta'atin ukhra, ketika ia mampu untuk melanjutkan, untuk menyertakan setelahnya ketaatan yang lainnya. Jadi tidak hanya berhenti dengan berakhirnya Ramadan, tidak hanya selesai dengan selesainya Ramadan, tetapi justru tanda ketaatan itu diterima di bulan Ramadan yang membuat kita termasuk hamba-hamba yang bertakwa, dosa-dosanya terampuni, justru ditandai ketika kita mampu berupaya melanjutkan istiqomah untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang lainnya setelah Ramadan. Lalu dijelaskan wa alamatu raddiha, justru tanda tertolaknya, tidak diterimanya ketaatan bahkan di bulan Ramadan, yang dikhawatirkan kita tampaknya berpuasa tetapi hanya haus dan lapar belaka, tampaknya kita qiyam tetapi hanya lelah yang menghabiskan malam-malam kita, tidak mendapatkan kebaikan, berakhirnya Ramadan tanpa mendapatkan ampunan. Dan itu menunjukkan bahwa amal ibadah kita tidak diterima. Maka itu juga dapat kita evaluasi bahkan setelah bulan Ramadan, terusnya di bulan Syawal. Wa alamatu raddiha, tanda tertolaknya, tidak diterimanya ketaatan yang dilakukan adalah ayyuqibaha bi ma'siyatin, ketika justru setelah ketaatan di bulan Ramadan kita terlena lalu melakukan kemaksiatan tanpa berupaya untuk mengiringinya dengan istighfar dan taubat. Maka alhamdulillah tentunya kehadiran Bapak Ibu ke rumah Allah, kebersamaannya untuk terus menjaga syiar-syiar dan program-program masjid ini, mengkaji perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam, semoga ini menjadi tanda ada keinginan dan ikhtiar kita untuk melanjutkan ketaatan-ketaatan, sehingga ini menjadi isyarat semoga
amal ibadah kita diterima di bulan Ramadan. Semoga dosa-dosa kita terampuni, dan insya Allah semoga Bapak Ibu Allah berikan kemudahan, keberkahan untuk terus melakukan amal soleh dan ketaatan yang membuahkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang Bapak Ibu lakukan memakmurkan rumah Allah, karena kita yakin Bapak Ibu, dengan atau tanpa kita, masjid ini akan Allah hadirkan orang-orang yang sujud di dalamnya, ya kan? Dengan atau tanpa kita, nanti akan ada orang-orang yang melaksanakan ketaatan di dalamnya. Maka ketika kita ikut serta hadir membersamai program ini, insya Allah ini bagian dari catatan pahala jariah yang akan terus mengalir menjadi kebaikan yang tidak akan berhenti pahalanya bahkan setelah kita diwafatkan oleh Allah. Maka insya Allah kebersamaan Bapak Ibu memakmurkan rumah Allah dicatat sebagai pahala jariah. Amin ya Rabbana ya Rabbal Alamin. Baik, kita ingin melanjutkan kejadian bagian dari rangkaian Al-Fathul Mubin, ya, kemenangan yang besar. Jadi kemenangan yang besar atau diistilahkan dengan, ya, kemenangan yang Allah karuniakan itu bukan hanya ditandai ketika Fathu Makkah di tahun ke-8, ya, tapi bagian dari rentetan panjangnya justru diawali dari tahun ke-6 yang telah kita bahas, ketika Rasulullah SAW mendapatkan ar-ru'yah as-sadiqah, mimpi yang benar, ar-ru'yah as-salihah, mimpi yang ternyata isyarat bahwasanya itu tentu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kemenangan yang Allah telah siapkan. Mereka dapat masuk ke Mekah, beribadah di Ka'bah dengan keadaan yang tentram, tidak ada gangguan, dalam keadaan nyaman, ya. Padahal kita tahu betul bahwa Mekah dan Ka'bahnya saat itu masih menjalankan tradisi-tradisi atau amalan-amalan jahiliyah, mencampur adukan antara apa yang disampaikan atau apa yang diamalkan dalam isyarat atau dalam syariat, maksudnya nabi-nabi terdahulu, terkhususnya Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, tetapi dicampur dengan amalan-amalan kemusyrikan sampai detik itu. Bahkan Rasulullah SAW melaksanakan haji justru nanti hanya pada tahun, ya, dikenal dengan tahun Hajjatul Wada. Jadi tahun ke-8 Rasulullah SAW, walaupun peristiwa Fathu Makkah, ya, setelah kemenangan di perang Hunain, tidak melakukan ibadah haji, Pak. Bahkan Rasul memberikan tanggung jawab untuk pelaksanaan haji dan sebagainya itu untuk menjaga, ya, agar tetap kondusif setelah Mekah diambil alih oleh kaum muslimin kepada tokoh atau anak muda yang bernama Attab bin Usaid. Tahun ke-9 Rasul masih belum melaksanakan ibadah haji, tetapi diperintahkan oleh Rasulullah SAW Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan beberapa pasukan, terusnya sekitar 300 pasukan, untuk hadir ke Mekah untuk memastikan, ya, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya menghapus semua syariat-syariat yang tetap diamalkan oleh orang-orang yang datang ke Mekah, khususnya ke Ka'bah, untuk melaksanakan ibadah haji. Maka ada beberapa poin yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya yang menghapus tradisi-tradisi terdahulu. Jadi banyak yang dicampur aduk, Pak, kepentingannya, karena memang haji dan umrah itu di antara syariat yang tidak dihapus oleh bahkan Bani Khuza'ah yang saat itu menghadirkan berhala. Jadi kalau ibadah sholat hilang, ya, ibadah puasa hilang, semua syariat-syariat yang lain itu hilang, tidak dilaksanakan, tuntunannya hilang, karena menjaganya. Tetapi yang tetap bertahan karena dianggap tetap membawa keuntungan adalah haji dan umroh. Hanya saja Amr bin Luhai al-Khuzai saat itu dari Bani Khuza'ah, tokoh utama yang menghadirkan berhala di Jazirah Arab, khususnya di tanah Hijaz, ya, yang pertama kali diawali dengan di Ka'bah, itu melihat bahwa kalau pelaksanaan ibadah haji dan umrah versi sebelum mereka hadir itu justru kontradiktif dengan nilai-nilai berhalaisme yang mereka agungkan. Kalimat talbiyahnya justru menunjukkan bahwa
apa yang dilakukan oleh orang-orang Arab saat itu berdatangan ke Ka'bah justru mentiadakan Tuhan selain Allah. Berarti tidak membenarkan ada Tuhan-Tuhan berhala-berhala yang mereka anggap bagian dari perantara, yang mereka anggap bagian dari Tuhan-Tuhan konsep, ya, bahwasanya mereka semua adalah anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala yang perlu disembah. Naudzubillah. Maka ditambah, enggak dihapus. Karena kalau dihapus keuntungan mereka tidak dapat, Pak. Jadi dari dulu masalah haji dan umrah ini, ya, syariat yang memang memberikan feedback langsung keuntungan bagi orang-orang Mekah, Quraisy khususnya, ya. Maka pada akhirnya ditambahlah kalimat talbiyahnya dengan kalimat talbiyah jahiliyah. Jadi kan kalau kalimat talbiyah yang versi Nabi Ibrahim alaihissalam dilanjutkan sampai ke versinya kita tentunya, ya, ungkapan pemenuhan panggilan Allah Subhanahu wa taala dan untuk memastikan kita tidak mempersekutukan Allah. Labbaika. Jadi labbaik itu, ya, ungkapan untuk memenuhi panggilan, Pak. Ini yang sangat total gitu, ya. Labbaik. Jadi fisiknya, jiwanya, ruhnya, hatinya betul-betul memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak berlaku bagi yang hadir tetapi ada niat yang lain, ya, ketika dia melaksanakan ibadah tetapi ada niat yang lain agar dapat gelar haji misalnya, ya, agar dapat keuntungan-keuntungan yang lain. Tentu keuntungan itu didapatkan, Pak. Jangankan mereka orang yang beriman, orang kafir musyrik sekalipun mereka menikmati keuntungan-keuntungan di balik syariat tersebut. Baik, labbaik Allahumma labbaik. Jadi ini ungkapan, bahkan labbaik yang kedua yang terakhir itu atau kalimat yang setelah Allahumma labbaik itu penekanan, takkid dalam bahasa Arabnya, betul-betul secara fisik, secara roh, secara niat hati kita total memenuhi panggilan Allah. Kan itu beda, ya. Karena kadang-kadang kalau Bapak dipanggil bosnya, ya, fisiknya datang, hatinya masih masalah di rumah gitu kan. Ya, fisiknya datang tetapi ya curigaan. Nah, ini perintah apa lagi nih gitu kan. Jadi enggak total. Makanya kata labbaik itu menjelaskan totalnya kita untuk memenuhi panggilan Allah. Labbaika la syarika laka labbaik. Nah, gitu. Labbaiknya ditekankan itu. Ya, kami penuhi panggilanmu ya Allah, la syarika, tidak ada sekutu, tidak ada Tuhan lain yang disembah, yang diagungkan, yang dimuliakan, bersamaan dengan kewajiban kita taat hanya kepada Allah, bersamaan dengan kewajiban kita tunduk hanya kepada Allah. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Nah, kan kalau berhenti pada lafaz itu justru bertentangan dengan apa yang mereka yakini, ada Tuhan-Tuhan yang banyak tuh. Bahkan di Ka'bah itu 360 Tuhan, Pak. Jadi ada tingkatan-tingkatannya, ada kelompok-kelompoknya. Jadi semua suku punya Tuhan sesuai hajat mereka, sesuai, ya, tujuan hidup mereka. Gitu. Walaupun Tuhan utamanya Hubal tadi. Bayangkan, ya, setiap masalah ada Tuhannya. Repot sekali ibadahnya kan gitu. Setiap masalah ada Tuhannya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya 50 masalah, 50 Tuhan yang disembah, gitu kan. Maka alhamdulillah kita Allah karuniakan iman Islam yang membuat apapun masalah kita, Allah tempat kita bergantung. Nah, nikmat ya, Pak, ya. Justru ini sangat nikmat, ya kan, Pak. Maka mereka tambah kalimatnya dengan kalimat talbiyah jahiliyah. Illa syarikan huwalak, kecuali sekutu, kecuali Tuhan-Tuhan yang itu justru milik engkau. Jadi mereka mengklaim berhala-berhala itu adalah miliknya Allah. Bahkan tidak sedikit mereka katakan itu anak perempuan Allah. Jadi seakan-akan mereka mengatakan kami menyembah berhala ini karena Allah yang perintahkan. Kan udah fitnah, Pak. Ya, fitnah ustadznya aja dosanya besar, apalagi ini fitnah Allah, kira-kira. Nauzubillah, kan. Makanya Allah bantah itu langsung dalam Al-Quran. Illa syarikan huwa la tamlikuhu. Nah, gitu ya. Yang engkau memilikinya, engkau punya kuasa atasnya, wa ma malak. Jadi mereka mengklaim bahwasanya berhala-berhala itu justru Allah yang tetapkan. Ya, tuduhannya jahat sekali, kan.
Bahkan mereka anggap tadi Lata, Uzza, Manat, itu kan nama perempuan semua Pak. Kalau dalam bahasa Arab muannas. Karena memang Tuhan-Tuhannya mereka itu perempuan, dan mereka mengklaim bahwa Tuhan-Tuhan itu adalah anak perempuannya Allah. Dengan fakta mereka sendiri gak mau punya anak perempuan. Di saat mereka tidak suka dengan anak perempuan, bahkan ada sebagian suku kalau punya anak perempuan dihinakan, dikubur hidup-hidup, tetapi di sisi lain mereka mengklaim Allah punya anak perempuan. Nah, ini kontradiktif. Makanya Islam itu agama yang paling selamat karena tidak mungkin kontradiktif. Nyaman sekali. Ya, kalau agama-agama yang lain tiba-tiba setiap tahun Tuhannya harus dimandikan, aneh. Ya, Tuhan yang harusnya memberikan pertolongan butuh pertolongan untuk dimandikan. Kan kalau dimandikan itu lemah sekali ya Pak ya. Kita udah gak bisa apa-apain lagi. Bapak pasti tersinggung kalau ada orang yang mau, Pak saya mandiin ya, kurang ajar ya kan. Di kampung saya itu Pak, kalau sekarang kayaknya udah gak ada lagi. Jadi setiap tahunnya, jadi kan ada sungai di tempat saya itu, setiap tahunnya itu dulu ada ritual memandikan Tuhan gitu. Jadi mereka bawa dari tempat ibadahnya, sungainya disiram dengan apa-apa, dimandikan Tuhannya, lalu balik lagi. Alhamdulillah iman Islam kita berada dalam hati kita. Ya, saya bilang kita aja nggak mau dimandiin orang. Ya kan? Alhamdulillah. Baik. Nah, diawali dengan janji tersebut, tetapi kan faktanya bahkan itu wahyu pertama. Allah tidak tetapkan kapan waktunya, tapi janjinya Allah tidak mungkin akan ya terhianati. Karena Allah la yukhliful mi'ad. Betul itu Allah janjikan, mereka pasti akan masuk ke Mekah, mereka pasti akan beribadah di Ka'bah dengan aman. Ya, tetapi terkadang akan janji tersebut bukan Allah yang tidak memenuhinya, kita tidak sabar untuk memantaskan diri kita agar janji itu berlaku. Ya kan? Kan banyak tuh janji Allah. Innalil muttaqina mafaza. Tapi kita yang kadang-kadang tidak bersabar untuk mendapatkan keberuntungan, kemenangan yang besar tersebut. Hadaiqa wa a'naba dan seterusnya. Ya. Padahal tugas kita adalah selama hidup kita jadikan kita termasuk al-muttaqin. Gitu. Berupaya menjadi hamba yang apapun ketetapan Allah kita ridho. Dan kita yakini bahwa kita tidak lebih tahu dibandingkan apa yang Allah tetapkan di masa yang akan datang. Kan tidak mudah itu. Ya. Maka betul itu dijanjikan oleh Allah, tapi Allah tidak tegaskan kapan waktunya. Dan itulah menjadi ujian bagi kita, Pak. Ujian bagi kita itu untuk terus yakin dan taat di saat terkadang hal itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka ketika tahun ke-6 kita temukan fakta ya yang sudah kita bahas. Rasulullah dan para sahabat datang menyiapkan kurban-kurban terbaik dengan rindu yang sangat mendalam. Kita bisa pahami Pak kondisi para sahabat Rasulullah dari Muhajirin. Sejak kapan mereka bahkan tidak bisa menikmati beribadah di Ka'bah. Bahkan sebelum hijrah, ketika Rasulullah menyatakan dakwah secara terang-terangan setelah 3 tahun dakwah secara sirriyah, maka mulai dakwah jahriyah itu diberlakukan 10 tahun sebelum hijrah. Mereka tidak bisa ibadah dengan aman dan nyaman di Ka'bah, Pak. Dan itu pernyataannya Abdullah bin Mas'ud. Ketika Islamnya Umar, Abdullah bin Mas'ud sampaikan, Islamnya Umar itu karena Islamu Umar fathan wa nasran. Islamnya Umar itu kemenangan dan pertolongan. Karena kami sebelum Umar Islam katanya nggak pernah berani beribadah di Ka'bah. Ketika Umar Islam kami beribadah di Ka'bah, gitu ya. Tapi harus ada Umar. Nah itu dulu. Harus ada Umar. Pak Umar ibadah di Ka'bah mereka ngikut gitu maksudnya. Karena kalau sendiri-sendiri juga wah bahaya kan gitu ya. Jadi 10 tahun sebelum hijrah mereka tidak dapat menikmati melaksanakan ibadah yang tentu Ka'bah itu justru yang paling berhak adalah orang-orang yang mengesahkan Allah. Karena perintah Allah wal ya'budu rabb hadzal bait. Gitu ya. Begitu juga orang-orang Ansor. Bahkan mereka terakhir nyaman melaksanakan ibadah itu setelah awalnya mereka perang yang membuat mereka tidak bisa melakukan ibadah. Ya.
perang sesama mereka, gitu ya, selama 5 tahun. Lalu ketika mulai bisa beribadah, mulai berdamai dengan suku mereka, mereka melaksanakan ibadah Bai'atul Aqabah yang pertama. Ibadah lagi Bai'atul Aqabah yang kedua. Ya, lalu selanjutnya hijrah. Setelah hijrah itu tidak lagi memungkinkan bagi mereka untuk melakukan ibadah di Ka'bah. Tiba-tiba di tahun ke-6 dapat janji mereka akan ibadah di Ka'bah dengan tentram. Kaum Muhajirin 16 tahun. Kaum Ansor 6 tahun, bayangkan betapa rindunya, ya kan Pak ya? Tiba-tiba dijanjikan dan mereka yakin, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya? Akhirnya bersemangat menyiapkan kurban yang terbaik, ingin melaksanakan ibadah saat itu. Tapi ternyata bahkan Rasulullah tahu sudah ada pasukan yang menghadang mereka, maka mencari alternatif jalan yang lain untuk masuk ke tanah suci, ke tanah haram yang kalau sebenarnya sesuai perjanjian dan aturan, kalau sudah masuk di tanah haram nggak boleh Pak diperangi, dihadang dan sebagainya, kan gitu ya. Akhirnya memilihlah namanya tanah Hudaybiyah. Jadi Hudaybiyah itu dipilih oleh Rasulullah SAW sebagai alternatif, bukan tujuan awal. Ya, ternyata setelah di sana negosiasi panjang, poinnya orang Quraisy nggak pengen kaum muslimin masuk, padahal nggak punya alasan, Pak. Mereka tidak punya alasan karena orang-orang Muhajirin dan Ansor mereka tetap berhak terhadap Ka'bah, sebagaimana yang lain berhak, mereka juga berhak. Gitu, secara aturannya. Tapi dibuat-buat atau dicari-cari hal yang membuat alasan agar mereka tidak dapat mempersilahkan kaum muslimin. Dipanggillah orang-orang yang dianggap dapat memberikan support dan sokongan akan keinginan mereka. Ya, jadi yang dipanggil untuk mengkonfirmasi itu nggak ada Pak orang-orang yang sebenarnya dianggap berpihak kepada kaum muslimin, enggak. Orang Taif, pemimpin Taif, Urwah bin Mas'ud, ya tentu saat itu pasti akan lebih memihak kepada Quraisy. Bahkan Urwah bin Mas'ud itu sudah ya berniat dari awal ya untuk memancing apa sebenarnya tujuan kaum muslimin, karena dia datangnya untuk menemui Rasulullah itu dengan semacam perspektif, dengan gambaran yang disampaikan oleh orang Quraisy kalau Nabi Muhammad ingin berperang. Jadi udah berat sebelah sebenarnya Pak. Begitu juga suku-suku yang lain. Jadi tidak ada suku-suku yang dapat sebenarnya menguntungkan kaum muslimin. Tetapi faktanya 3 kepala suku yang hadir, mereka pun akhirnya tidak punya alasan untuk menolak kaum muslimin. Ya. Jadi poinnya tidak ada lagi alasan untuk tidak mempersilahkan kaum muslimin beribadat, karena ketidaksukaan, karena kebencian orang-orang Quraisy tetap tidak dapat menerima. Jadi itu. Kalau udah benci itu nggak ada alasan, apapun yang dilakukan nggak ada yang benarnya lah. Semuanya tidak dapat diterima, bukan karena ada kebaikan atau tidak, bukan karena lebih besar keburukan atau kebaikan yang enggak, karena nggak suka aja. Ya, jadi karena tidak suka ya selesai. Baik, akhirnya apa? Karena tidak lagi ada alasan orang-orang Quraisy, ya. Sedangkan mereka tidak menginginkan tetap orang-orang muslim datang untuk beribadah, mereka tidak suka. Rasulullah berinisiatif mengirim orang terbaik yang masih punya ikatan dengan Mekah, yaitu Utsman bin Affan. Walaupun yang sudah kita bahas awalnya Rasul menunjuk Umar ya Pak ya. Tetapi Rasul sangat terbuka dengan masukan, dengan saran. Umar bertanya, ini wahyu atau ijtihad Rasul? Kan beda nih Pak. Kalau wahyu dari Allah, yakin aja, sam'an wa ta'atan, ya. Tapi kalau ijtihad dari Rasul bukan wahyu, berarti masih ada opsi, ruang untuk berdiskusi. Maka kata Rasulullah, itu ijtihadku, karena Rasulullah memandang Umar ini punya kapasitas, orang yang dihormati, punya kecerdasan, ya kan? Punya kedekatan dengan suku terbesar di sana, Bani Makhzum, dari sebelah ibunya. Jadi ibunya Umar itu kakak kandung dari Abu Jahal, Pak. Ya, Hantomah binti Hisham namanya. Ya, kalau Abu Jahal kan Amr bin Hisham. Jadi kandung. Walaupun tentu Umar masuknya ke suku Bani Adi karena bapaknya Khattab dari Bani Adi, bukan dari Bani Mahzum. Karena kalau kesukuan itu diambil dari laki-laki, gitu ya.
Tetapi Umar bin Khattab berpandangan kalau Umar yang diutus, kan Umar itu sangat dibenci oleh orang-orang Quraisy, justru semakin memperkuat alasan tuh mau perang kan Umar yang datang. Nah, gitu kira-kira Pak ya. Ya. Akhirnya Umar berpandangan kalau dia yang diutus dikhawatirkan dapat fitnah yang lebih besar. Maka Umar mengusulkan ya kepada Rasulullah, ada orang yang punya keluarga, punya suku yang tidak mungkin akan rela kalau dia disakiti. Karena betul waktu itu yang benar-benar dianggap berkuasa, yang jadi pemimpinnya Quraisy itu adalah Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb itu dari Bani Umayyah, yang Utsman bin Affan pun berada di dalamnya. Jadi Utsman bin Affan dengan Abu Sufyan bin Harb itu keluarga, Pak. Ketemu di kakeknya, ya namanya Umayyah. Ya, kalau dengan Rasulullah ketemu lagi di kakeknya Umayyah, ya Abdul Manaf. Yang Abdul Syams punya anak namanya Umayyah, gitu. Nanti Umayyah punya dua putra tuh diantaranya ada Harb, ada Abul As. Harb punya anak namanya Sakhr atau kita kenal dengan nama Abu Sufyan. Abul As punya anak namanya Affan. Ya. Abu Sufyan punya putra namanya Muawiyah, Affan punya putra namanya Utsman. Dan ditambah Utsman ini punya semacam aset di sana sehingga tentu akan aman. Maka Rasulullah bersepakat dikirimlah Utsman. Ini kan itikat yang baik ya, mengirimkan orang terbaik yang menunjukkan mereka ingin berdamai. Dari awal tujuannya bukan berperang, buktinya tidak bawa pedang, buktinya tidak bawa persenjataan perang, buktinya bawa hewan kurban gitu. Maka akhirnya ketika Utsman yang datang, justru betul fakta yang disampaikan oleh Umar, tidak disakiti. Utsman itu diberikan tempat khusus, tetapi informasi di luar justru disampaikan kalau Utsman dibunuh. Maka berlakulah baiat, perjanjian, namanya perjanjian di bawah sebuah pohon yang dikenal dengan baiatu ridwan. Janji setia walaupun kita nggak bawa pedang sebagainya, kita bela Utsman karena pengkhianatan. Mendengar itu mereka takut, akhirnya mengirim dua orang tokoh utama yang dapat bernegosiasi, tentu membawa misi untuk kepentingan dan keuntungan Quraisy. Tapi Rasulullah tetap bersepakat selama itu adalah kedamaian, nggak apa-apa. Maka yang diutus saat itu adalah Suhail bin Amr. Dan tentu Suhail bin Amr ini orang yang sangat cerdas, orang yang sangat hebat. Akhirnya dia buat poin-poin semua yang tentu secara zahirnya, secara lahiriah, tekstualnya, maksud saya secara tekstualnya Pak ya, bukan substansi tentu ya. Secara tekstualnya itu sangat menguntungkan kaum musyrikin ya Pak. Jadi ibaratnya tuh kaum muslimin diakal-akalin oleh Suhail bin Amr, ya kan? Jadi kaum muslimin nggak boleh umrah tahun itu, nggak boleh lanjut. Padahal udah di tanah suci, udah masuk ke wilayah haram. Hanya sudah ihram udah selesai, kan umrah itu sebentar sekali ya Pak ya. Umrah itu kalau udah masuk di tanah haram, ya dengan pakaian ihram, dengan niat yang sudah kita lakukan, langsung menuju ke Ka'bah, ya kan? Kita tawaf di sana, lalu ke Mas'ah, kita sa'i di sana, lalu tahallul pulang, selesai. Tidak boleh. Nggak boleh kata mereka. Umrahnya tahun depan. Ya bayangkan tadi keinginannya, udah bawa kurban, udah berharap, bahkan mereka yakin karena mereka beriman bersama dengan Rasulullah, bahkan mereka yakin kalau ini adalah wahyu dari Allah dan Allah pasti melindungi mereka. Ya Pak, wajar nggak kecewa Pak? Wajar. Gitu ya. Karena yang dilakukan adalah kebaikan bersama orang terbaik, diberikan perintah oleh Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Lalu kenapa kita harus ngalah dengan orang-orang kafir Quraisy misalnya gitu ya? Wah kayaknya kalau kita di saat itu ada di sana, bapak yang paling besar protesnya, langsung mengatakan tidak dapat dipercaya gitu. Ya. Langsung mencurigai ada main di belakangnya. Karena kadang-kadang kita itu su'ul adab, bahkan dengan orang-orang yang berilmu sekalipun, orang-orang yang dikatakan ulama, kita hanya menerima kalau apa yang mereka putuskan atau apa yang mereka kebijakannya sesuai dengan selera kita. Kalau udah berbeda dengan selera kita, dibayar itu. Hati-hati ya Pak ya, semuanya yang masuk kategori ulama itu dagingnya racun bagi kita. Fitnahnya sangat
Sangat besar dampak keburukannya bagi kita kalau kita betul-betul hanya ikut serta menyebarkan berita tanpa memastikan, memvalidasinya. Saya pernah tuh, saya tegur langsung karena teman saya, dia nge-share di grup-grup, ya kan? Nggak tahu berapa grup, intinya grup dengan saya itu ada 3, ya. Dia share, ada meme, ada foto, lalu ada info banyak. Tanda serunya itu. Kalau udah banyak tanda serunya, hurufnya tebel-tebel, nah ini kayaknya ada tujuan lain ini. Jadi diberikan gambaran Majelis Ulama Indonesia ketika menyikapi BOP dan sebagainya, terlepas dari apapun itu, sebelum, ketika, setelah. Ya. Jadi sebelum mereka katakan memprotes, ketika bertemu, ya akhirnya menerima. Setelah itu dapat gedung katanya. Ya Allah, saya bilang, siap-siap antum mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Ya kan? Sedikit banyaknya itu kumpulan para ulama, suka gak sukanya kita, ya kan? Khawatir justru itu menjadi sebab ketidakberkahan dan tidak diterimanya ibadah kita, Pak. Ya gitu ya kira-kira ya. Baik, jadi pada akhirnya kekecewaan mereka itu disampaikan. Bahkan poin-poin selanjutnya itu membuat mereka tidak suka. Poinnya apa? Kalau ada orang Mekah ke Madinah ditolak. Tapi kalau ada orang Madinah murtad kembali ke Mekah, wajib diterima, dilindungi, dijamin dan sebagainya. Ya, tidak terjadi peperangan selama 10 tahun, bahkan tidak boleh ditulis. Ketika penulisan awalnya itu mereka udah kesel tuh, Pak. Sayyidina Ali yang nulis enggak mau nulis. Awalnya ditulis Bismillahirrahmanirrahim, enggak boleh. Kata Suhail, ya kalau kami yakin dengan nama Tuhanmu, enggak, ya kami akan melakukan ini. Bismika Allahumma. Jadi dicari kalimat umum. Baik, kata Rasulullah, diganti. Lalu antara Rasulullah dan Suhail bin Amr, kata Suhail, enggak boleh ada kata Rasulullah. Karena kalau kami yakin Muhammad ini adalah Rasulnya Allah, ya kan? Kami enggak akan menolak seperti ini. Ali merasa ini benar. Kata Rasulullah, siapa Pak yang bisa membantah kebenarannya? Ya. Kenapa kita harus mengikuti hawa nafsunya orang kafir? Ya, waktu itu kafir Pak ya, tapi nanti kan masuk Islam. Kenapa kita harus lebih tunduk kepada orang kafir ini untuk menghapus kata Rasulullah yang benar itu utusan Allah, ada dalilnya kan gitu. Enggak bisa terbantahkan. Ya, maka Sayyidina Ali pun enggak mau menghapusnya, Rasul menghapusnya. Yang penting terjadinya perdamaian, tidak terjadi peperangan 10 tahun, walaupun secara kacamata analisa, mungkin analisa politisi saat itu, ya ahli apapun saat itu, pasti terpojokkan Rasulullah, Pak. Itu kira-kira ya. Dan protes itu natural, dilakukan oleh Umar, dilakukan oleh sahabat yang lain. Umar bahkan mempertanyakan, betulkah engkau ini Rasul? Betulkah kita ini beriman? Bukankah mereka orang kafir? Kok kita ngalah terus? Gitu kan? Rasulullah sampai memberikan jawaban begini, Pak. Ya Umar, ini Rasulullah. Wahai Umar, saya ini benar-benar Rasulullah. Wala asihi. Aku tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah. Maksudnya apa, Pak? Bahkan keputusan-keputusan yang terkadang menurut Umar atau menurut sahabat yang lainnya tidak sesuai harapan, tidak sesuai keinginan, itu tidak melanggar ketetapan Allah, itu tidak keluar dari koridor aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ditaati, Pak. Ya, sampai Abu Jandal anaknya Suhail bin Amr sebelum ditandatangani minta, enggak bisa lagi diterima oleh Rasul. Ya kan? Semakin kecewa para sahabat, bahkan enggak mau tahallul ketika Rasul perintahkan, enggak mau potong kurban ketika Rasul perintahkan, ya kan? Sampai Rasulullah mengawalinya baru diikuti. Ada kekecewaan, tapi kekecewaan yang wajar. Kekecewaan mereka tapi tetap bukan karena mereka tidak mencintai Rasulullah, justru karena mereka merasa kita beriman, kenapa harus takut dengan orang kafir, tunduk-tunduk banget tuh dengan Quraisy kan ya. Tapi mereka tidak pernah mengatakan jangan-jangan Rasulullah sudah dibayar, nauzubillah. Akhirnya di pertengahan jalan Allah turunkan firman Allah yang membuat Umar sangat menjadi-jadi nangisnya karena khawatir justru itu menjadi tanda kebinasaan baginya. Allah sampaikan inna fatahna laka fatham mubina. Itu di perjalanan, Pak, belum sampai ke Madinah. Allah jawab,
Ya, jadi justru kemenangan itu dengan kekecewaan yang mereka dapati, kemenangan justru semakin dekat mereka akan peroleh, dan mereka imani Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Maka di Fathu Mekah bukan hanya mereka bisa ibadah ya dengan tentram karena nggak ada gangguan Quraisy, dengan tentram karena nggak ada berhala, Pak. Ya kan? Bisa ibadah, ya kan nggak nikmat-nikmat banget kita ibadah tapi 360 berhala. Ada yang ya kan tradisi orang jahiliyah itu, Pak, mereka mengeksploitasinya sampai pakaian kain ihram itu wajib beli dengan mereka. Kalau nggak mau beli dengan mereka, boleh tetap melaksanakan ibadah tapi telanjang. Itu sampai berlaku sampai tahun ke-9. Setelah tahun ke-9 dihapus. Allah perintahkan, Rasul sampaikan, Abu Bakar yang melaksanakan ibadah haji membuat keputusan. Bahkan orang-orang yang masih terikat dalam perjanjian pertimbangan Islam atau tidak diberikan waktu beberapa bulan, karena Mekah disterilkan dari selain Islam saat itu. Maka ketika haji wada Rasulullah masuk, tidak ada berhala, tidak ada kekufuran, tidak ada kemusyrikan, fatham mubina. Ya, baik. Nah, adapun rangkaian itu Allah menjawab, Pak, kesalahan kita. Loh, nggak adil banget kalau ada orang Makkah mau ke Madinah ditolak, nggak boleh. Tapi kalau ada orang Madinah ingin kembali ke Mekah diterima, dilindungi, gitu ya. Ternyata Allah ingin memberikan, mereka bikin rencana seakan-akan mereka menang dengan aturan, menang dengan perjanjian yang mereka susun. Mereka lupa mereka berhadapannya dengan siapa? Wa yamkurullah wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Kan gitu ya, Pak ya? Akhirnya, Pak, ada satu kisah namanya Abu Basir. Jadi Abu Basir ini ya digambarkan orang yang akhirnya ketika melihat fakta-fakta yang ada, perjanjian Hudaibiyah, kaum muslimin seperti itu, akhirnya dia masuk Islam, Pak. Nggak ada orang-orang Madinah yang murtad, nggak ada. Tapi banyak orang-orang Mekah akhirnya mengatakan ini yang betul-betul pengen damai, selalu mengalah. Justru yang tampak sangat egois adalah orang-orang Quraisy Mekah. Keegoisan itu, keangkuhan itu, karena justru ya kan ada kepentingan pribadi, kepentingan kelompok yang dia bawa, ya kan, nggak murni pengen damai, ada kepentingan-kepentingan. Maka ketika itu banyak yang justru hati-hatinya terarahkan untuk masuk Islam. Itu salah satunya adalah Utbah namanya bin Usaid, atau dikenal dengan nama Abu Basir. Jadi Utbah bin Usaid saat itu datang ke Madinah. Datang ke Madinah menyatakan, "Ya Rasulullah, aku masuk Islam." Kata Rasulullah, "Ya Aba Basir, kami tidak bisa menerima. Inna qad a'tayna haula'il qaum wa qad alimta." Kami telah bersepakat dengan kaummu, orang-orang Quraisy, dan kamu sudah tahu itu. Apa isinya? Tidak boleh menerima orang Mekah. Nggak boleh. Jadi bukan karena Rasulullah, tapi karena kaum muslimin. Bahkan kalaupun perjanjiannya dengan Fir'aun sekalipun, gitu kira-kira, tetap harus mengikuti perjanjian itu, Pak. Ini kita kadang-kadang janji dengan muslim sendiri udah berkhianat. Kalau janjinya dengan orang non-muslim seakan-akan itu dijadikan alasan. Kafir juga Ustaz, nggak apa-apa gitu. Ya kan? Padahal nggak boleh, Pak. Nggak boleh menjarah, nggak boleh mengambil hak orang lain atas nama dia kafir, rasnya ini, nggak boleh dalam Islam. Ya, kekafiran mereka, kekufuran mereka tidak menjadi alasan untuk kita berlaku semena-mena bagi mereka, tidak menjadi nilai-nilai Islam, gitu ya. Maka akhirnya apa? Kata Rasulullah, kami sudah ada muahadah, itu perjanjian yang mereka tahu. Jadi Rasulullah tidak dapat menerima. Akhirnya tiba-tiba datang 2 orang, ternyata utusan dari Mekah. Ya, mereka terus curiga kan? Mereka ingin memastikan Rasulullah tidak menerima. Betul, kata Rasul, kami tidak menerima. Akhirnya dia ditahan lah gitu ya, oleh 2 utusan ini, nama salah satunya Hunais itu. Ketika ditahan, sampai di sebuah tempat namanya Bi'ir Ma'un, bukan Bi'ir Ma'unah, Bi'ir Ali, yang jadi mikot kalau dari arah Madinah, Pak ya. Setelah di sana Abu Basir ini memuji-muji, pedang kamu kok bagus sekali ya,
Hebat mereka. Boleh nggak saya pegang dulu? Dipegang. Silahkan. Orang ini berbangga. Ketika dipegangnya, dipenggalnya Pak kepala satu orang. Hunais. Satu orangnya lari ke Madinah. Dikejar oleh Abu Basir, lari ke Madinah. Maka dia minta perlindungan. Kata Abu Basir, ya Rasulullah, engkau telah memenuhi janjimu kepada Allah. Apa itu? Tidak berkhianat terhadap perjanjian dengan orang-orang Quraisy dalam sulh Hudaybiyah. Sekarang aku ingin menyelamatkan diriku dengan agamaku. Jadi maksudnya tidak ada kaitannya, dia tidak menjadi bagian dari Madinah sehingga tidak berkhianat. Kata Rasulullah, kalau ada banyak orang-orang seperti dia ini, pasti terjadi perang tuh internalnya Mekah. Justru dengan pendapat itu, dia punya pendapat, atau dengan kalimat itu dia akhirnya punya ide. Setelah itu dia kembali Pak, dikembali tapi nggak sampai ke Mekah, tapi juga tidak di Madinah. Dia berada di sebuah tempat pertengahan. Kalau kita sekarang ya rest area Pak. Jadi tempat yang pasti dilewati oleh pedagang-pedagang Mekah kalau mau berdagang ke Syam, ke Syria. Namanya Al-Aif. Jadi ini sebuah tempat, nama tempat yang kalau orang-orang mau melakukan perjalanan dagang pasti lewat sana. Dia membuat pasukan di sana, perkumpulan orang-orang yang ingin masuk Islam, tapi karena Rasulullah menepati janjian tidak boleh ke Madinah. Dan mereka akhirnya tidak menyalahkan Rasulullah karena Rasulullah komitmen dengan janji. Yang mereka salahkan adalah egoisnya orang yang bikin aturan ini. Kan gitu. Kalau orang Madinah yang keluar ke Mekah boleh, tapi kan faktanya ada nggak Pak yang murtad? Nggak ada. Kekhawatiran itu nggak berlaku bagi orang-orang yang di Madinah. Mereka semakin kuat keimanannya, semakin santai Pak. Paling tidak musuh terdekatnya aman, nggak ada perang. Makanya Rasulullah berdakwah kepada raja, ngasih pelajaran kepada Yahudi. Yahudi bukan ya rekannya orang-orang Mekah. Jadi lebih fokus kan gitu ya. Yang pastinya diakui saat itu karena ya kedaulatan kaum muslimin diakui dengan orang-orang Mekah melakukan perjanjian, berarti mereka mengakui eksistensi dari kaum muslimin. Itu polanya Rasulullah SAW utamakan. Adapun hubungan Abu Basir itu kan internal Mekah. Karena Abu Basir akhirnya gabunglah anaknya Suhail, Abu Jandal, bahkan dikatakan terkumpul sekitar 70 orang Pak di tempat itu. Itu kan internal Mekah, nggak ada kaitannya dengan Madinah. Penduduk Mekah, walaupun tentu mereka punya sakit hati karena mereka terganggu dengan perjanjian yang dibikin oleh orang Quraisy sehingga tidak dapat diterima oleh Rasul. Tidak salah karena Rasulullah menepati janji. Hanya mereka kumpul di sana setiap kali ada pedagang dari Syam ke Mekah, pedagang Syam maksudnya Pak ya, pedagang Quraisy dari Syam ke Mekah atau dari Mekah ke Syam, mereka rampok, mereka ganggu. Ya orang Quraisy mau nyalahin kaum muslimin bisa nggak? Enggak. Itu orang Mekah. Berarti internal mereka. Jadi kalau internal mereka nggak ada kaitannya dengan Rasulullah. Ya walaupun mereka tahu maksud utamanya, akhirnya mereka sendiri yang membuat aturan, mereka sendiri yang menghapusnya karena mereka sendiri yang bermasalah. Kaum muslimin nggak ada yang murtad, mereka justru ya banyak orang-orang yang mau masuk Islam. Akhirnya berkirim surat batalkan poin itu. Mereka yang membatalkan sendiri. Jadi tidak lagi berlaku kalau ada orang Mekah datang ke Madinah yang awalnya ditolak, sekarang nggak boleh. Itu Abu Basir. Makanya saat itu Rasulullah SAW mengirimkan surat kepada Abu Basir, tapi qadarullah Abu Basirnya wafat. Tapi pahala jariahnya luar biasa Pak ya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pesan ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan di antaranya misalnya surat Al-Isra ayat 34, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aufu bil ahd. Maka penuhilah kesepakatan janji. Ya, innal ahda kana mas'ula. Karena itu semua pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Begitu juga kata kata para ulama, Rasulullah SAW diturunkan ayat kepadanya, An-Nahl ayat 91, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aufu bi ahdillah. Maka penuhilah, tepatilah perjanjian atas nama Allah. Ya. Iza ahadtum, kalau kalian sudah bersepakat, walaupun ini rekan atau lawan kesepakatannya itu orang kafir, orang Quraisy yang dianggap kufur kepada Allah, yang dianggap bahkan membuat aturan-aturan pasti merugikan Islam, gitu Pak ya. Kan kacamatanya begitu.
Tetapi Allah perintahkan tepati, wala tangkudul aimana ba'da tauqidiha. Jangan kalian batalkan, hianati kesepakatan tersebut setelah diberlakukan. Ya, wa qad ja'altumullahu alaikum kafila. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Jadi ya, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, komitmen dengan janjinya. Kalau Yahudi mah kita udah tahu lah Pak ya, Allah saja enggak mereka komitmen, apalagi manusia yang mereka anggap lebih rendah dari mereka. Kaum Yahudi itu kaum yang sangat buruk makdum Pak, karena dia merasa dialah manusia yang superior, sedangkan manusia yang lain itu rendah di bawahnya. Ya, makanya ketika membuat perjanjian-perjanjian pasti mereka akan ingkar. Jangankan kita saat ini, Rasul pun mereka ingkari. Ya, dan itu memang ujian kita. Di satu sisi kita kalau buat perjanjian kita harus tetap komitmen. Berarti ada potensi kita dihianati. Ya, karena rekan untuk berkomitmen itu orang Yahudi. Sehari setelah komitmen dia bom Gaza. Memang maghdub kan gitu. Tapi masalahnya apakah yang dipermasalahkan orang-orang yang lainnya? Ya nggak bisa. Rasul pun mereka hianati. Ya, tapi itu sebagian atau sebagai tanda bahwa mereka akan semakin dekat kepada kebinasaan, kehancuran, ya kan? Kebinasaan, kehancuran. Nah, tugas kita apa? Jaga lisan. Enggak infak ke Palestina, enggak doain, enggak, tapi curiganya paling depan, ya kan? Udah doain jarang, ya kan? Infak nggak pernah, tapi protes mempertanyakannya paling depan. Karena nggak suka aja ini. Sampai para ulama pun dibilang, nah dapat bagian tuh. Nauzubillah. Hati-hati, semua kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai perkara itu justru membuat dosa-dosa kita tidak terampuni. Jangan sampai hal-hal tersebut justru membuat tidak maksimal ibadah-ibadah yang kita lakukan. Nauzubillah. Semoga Bapak Ibu insyaallah Allah selamatkan dari segala bentuk fitnah dan kebinasaan. Semoga kita semua Allah berikan keberkahan agar terus dapat memperbaiki diri, agar dapat keridhaan. Insyaallah Allah jadikan Bapak Ibu sebagai hamba-hamba yang telah Allah siapkan kebaikan dunia dan di akhiratnya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan ya setelah selesai hal tersebut. Salah satunya kejadian-kejadian antara Hudaybiyah dan Fathu Mekkah. Ada perang Khaybar ya, karena dengan Madinah kan dengan Mekkah aman Pak ya. Khaybar itu tanda Rasulullah ingin memberikan hukuman yang setelah Khaybar nggak ada lagi kekuatan dan otoritas Yahudi Pak. Makanya Yahudi itu paling benci sampai sekarang tuh Zionis itu kalau diingatkan Khaybar ya. Makanya bagus juga tuh kalau negara-negara Islam yang ingin bikin roket-roket itu namain Khaybar 1, Khaybar 2 gitu ya. Ya, karena bahkan mereka sangat membenci syair yang dibuat oleh para ulama, Khaybar, Khaybar ya Yahud. Ingat peristiwa Khaybar wahai Yahudi. Jaishu Muhammad saufa ya'ud. Pasukan Rasulullah pasti kembali. Kenapa? Karena Khaybar itu saat itu orang Yahudi itu dengan angkuhnya mengatakan Khaybar itu Pak, itu bahasa Yahudi. Bahasa Arabnya al-hisan, benteng. Jadi kehebatan orang Yahudi itu, kecerdasan mereka dari dulu berlaku Pak. Modern sekali mereka zaman itu, bahkan membuat benteng berlapis-lapis yang secara hitung-hitungan gak bisa ditembus. Tapi ternyata ditembus oleh kaum muslimin. Ya, ditembus. Sekarang dianggap pasukan terkuat, angka itu. Kalau sudah diperintahkan jihad fisabilillah, orang muslim pengennya fast track masuk surga, syahid. Ya kan Pak? Saya bahasakan fast track masuk surga. Maka karena dari dulu para sahabat itu kalau berjihad pengennya syahid Pak. Bayangkan kalau ada orang bertarung darat di saling berperang, yang satunya pengen mati, yang satunya takut mati. Mudah sekali tahu kita siapa yang bakal menang. Ya. Dan Yahudi itu pengecut karakternya, karena kecintaan mereka terhadap dunia itu membuat mereka takut mati. Makanya mereka memperalat orang-orang lain ya. Dari dulu perang Ahzab buktinya 10.000 terkumpul pasukan, mereka cuma 100. Padahal provokator utamanya mereka, kan gitu ya. Jadi memang adu domba dan sebagainya, salah satunya ya adalah
hal-hal yang dilakukan oleh mereka. Insyaallah itu kita akan bahas perang Khaybar. Kalau bahas perang Khaybar berarti akan lanjutan bahas tentang surat Al-Fatah. Allahu a'lam bishawab. Semoga itu yang bisa disampaikan ya. Nah, saya lihat udah ada sarapan aman itu nih. Ya, itu saja. Mungkin ada yang berpuasa, insyaallah Allah terima puasanya ya. Yang udah selesai puasa, insyaallah pahalanya seperti puasa setahun, insyaallah. Itu saja kita cukupkan mungkin Pak ya. Dengan sama-sama lapaskan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.